Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga saja kita semua selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini Kang Asep akan kembali berbagi cerita misteri. Kisah ini pengalaman yang Kang Asep alami sendiri sewaktu masih kecil. Cerita ini Kang Asep beri judul yaitu Air Mata Umi. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Menjadi orang susah sudah pasti tidak nyaman. Bukan berarti tidak bersyukur, namun dihadapkan dengan segala kebutuhan hidup serta kondisi yang serba sulit di zaman seperti saat ini. Buat kami jauh untuk memenuhi keinginan yang lebih, dapat memenuhi kebutuhan pokok saja untuk hidup sehari-hari. Bagi kami sudah lebih dari bersyukur. Apakah kita cukup dengan mengeluh dan menyerah dengan keadaan? Tentu saja tidak, karena hidup harus tetap dijalani. Maka dari itu tetap kita harus terus berjuang dan jangan lupa untuk terus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dan berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, serta kesempatan untuk menjadi orang yang sukses, minimal lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Membahas masalah kehidupan yang susah di sini, Kang Asep ingin berbagi cerita tentang kehidupan Kang Asep bersama keluarga di masa lalu yang penuh dengan penderitaan yang tak jarang air mata ini jatuh menetes dalam menjalaninya. Tahun 1992 di lokasi transmigrasi yang ada di daerah Kampar, Riau. Saat itu aku baru kelas 2 SMP. Aku memang sedari kecil selalu ingin mempunyai pendidikan. Minimal aku bisa menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Demikianlah cita-citaku. Namun kondisi perekonomian orang tuaku sangatlah memprihatinkan. Jangankan untuk membiayai pendidikan, untuk makan sehari-hari saja, kami sangatlah sulit. Ibuku yang biasa kami memanggil dengan sebutan Umi harus banting tulang bekerja sebagai buruh di berbagai perusahaan perkebunan yang ada di sekitar desaku. Sementara bapak hanyalah sebagai petani biasa. Karena aku tetap ingin bersekolah, maka jalan satu-satunya aku harus ikut berjuang dalam mencari uang dengan cara setiap hari Sabtu dan Minggu aku ikut bekerja sebagai buruh harian lepas bersama Umi. Hari Sabtu bukan berarti hari libur sekolah, tapi sengaja aku meliburkan diri demi mencari uang. Setiap hari Sabtu aku tidak masuk sekolah, berarti dalam sebulan aku tidak sekolah sebanyak 4 hari. Hal itu sudah pasti menjadi masalah di absensi sekolahku. Kerap aku kena marah oleh pihak sekolah, yang akhirnya terpaksa aku harus jujur jika aku tidak masuk sekolah bukan karena malas, tapi aku harus bekerja cari uang demi kelangsungan sekolah itu sendiri. Pada awalnya pihak sekolah tidak bisa mengerti dengan alasanku, hingga aku diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Saat itu aku merasa sangat sedih atas keputusan pihak sekolah. Namun aku juga sangat paham dengan segala aturan sekolah. Di situasi demikian, aku mencoba memohon kebijaksanaan pihak sekolah. Karena
Aku benar-benar ingin sekolah. Akhirnya, alhamdulillah, pihak sekolah memberikan kebijaksanaan kepadaku dengan syarat aku harus bisa mengikuti semua mata pelajaran yang setiap hari Sabtu aku tidak masuk. Hari Sabtu kira-kira jam 5 subuh, aku, Umi, dan saudara laki-lakiku bersiap hendak berangkat bekerja di suatu perusahaan perkebunan sawit. Kami bertiga keluar rumah dan terus berjalan kaki. Kira-kira sejauh 5 kilometer dari rumah. Kami melewati perkebunan warga hingga kami harus melewati area hutan sejauh 2 kilometer. Dan barulah kami bertemu dengan jalan yang menuju ke area perkebunan itu. Ketika melintas di area hutan, tentunya sudah yang sangat menakutkan. Karena kami kerap bertemu dengan gajah serta binatang buas lainnya. Kami selalu berdoa saja ketika hendak berangkat maupun ketika sore hari sepulang kerja. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan keselamatan jika secara kebetulan bertemu dengan binatang buas. Binatang buas itu tidak mengganggu, hanya diam dan memperhatikan ketika kami lewat. Di tempat bekerja, pekerjaan kami hari itu membuat pasar pikul atau jalan dengan lebar kira-kira 1 meter dengan cara menebas menggunakan tajak. Tajak adalah sabit yang diberi gagang kayu sepanjang 1 meter. Di antara beberapa baris pohon kelapa sawit. Sistem kerjanya target, makin banyak kami membuat jalan itu, semakin banyak pula uang yang kami dapat. Tapi sekuat-kuatnya kami bekerja, ya berapalah hasilnya bekerja yang hanya mengandalkan otot. Dengan semangat, aku dan Umi bekerja demi untuk mendapatkan hasil yang lebih. Beda dengan saudara laki-lakiku yang bekerja sambil uring-uringan karena merasa capek. Walau pekerjaannya selalu aku bantu agar cepat selesai. Cuaca siang itu terasa sangat panas. Aku lihat waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Aku mendatangi area jalur pekerjaan Umi dan memanggilnya. Mi, sudah jam 1 siang Mi, kita istirahat dulu yuk. Kita sholat zuhur dan makan siang. Ucapku kepada Umi. Mendapat panggilan dariku, Umi menghentikan kerjanya. Sejenak, Umi memandang ke langit, mungkin memastikan jika memang sudah lewat tengah hari. Lalu beliau menghampiriku. Ayolah Yat, kita ke sungai yang di sana untuk ambil air wudhu. Jawab Umi dan sekaligus mengajak ke sungai untuk berwudhu. Singkat cerita, setelah melaksanakan sholat fardu zuhur di bawah pohon kelapa sawit, kami bertiga makan siang. Sambil makan siang, kami selingi dengan mengobrol hingga tiba-tiba saja saudara laki-lakiku atau tepatnya abangku berkata dengan ketus, "Capek hidup susah terus. Kapan jadi orang kaya? Kerja begini terus tapi gak ada hasilnya." Demikian ucapnya. Mendengar ucapan abangku itu, jujur, aku sangat terkejut. Demikian pula dengan Umi. Bahkan Umi sampai menghentikan makannya dan menjawab dengan lembut. "Loh, ngomongnya kok gitu? Kita harus bersyukur masih bisa makan. Kalau tanya apa hasil dari kerja selama ini, ya ini, kita bisa makan. Dan kalau bertanya kapan kita bisa kaya, kita tidak pernah tahu kapan. Yang penting kita harus tetap semangat berusaha. Jangan kufur nikmat, nak. Nanti Allah marah sama kita." Demikian ucap Umi yang terdengar bergetar. Terlihat olehku dari kedua sudut matanya mulai menetes bening air mata dan mengalir di pipi tuanya. Melihat hal itu, seketika aku merasa marah
kepada abangku itu, yang memang sikap dan perilakunya selalu saja membuat masalah, mengeluh tiada sudahnya. Aa, kenapa selalu mengeluh dan membuat Umi sedih, ha? Aa ikut kerja selama ini juga kan hasilnya buat Aa sendiri. Sampai hati Aa bicara begitu sama Umi. Kalau tak mau kerja ya sudah, jangan kerja. Demikian ucapku kepadanya. Mendengar ucapanku, ia menjawab dengan kasar lagi. Namun ia tahu bagaimana aku. Dia tidak berani juga kepada aku walau aku adiknya. Ia hanya ngomel dan pergi meninggalkan aku dan Umi. Sudah, jangan ribut. Benar kata si Dayat, kalau memang kamu capek ya istirahat saja. Gak usah marah-marah. Sambung Umi kepadanya sembari menangis. Abangku tidak menjawab. Ia terus berjalan meninggalkan kami. Melihatnya pergi, tentu saja Umi merasa khawatir. Lalu Umi mengikutinya dari belakang. Melihat suasana jadi tak nyaman. Aku hanya diam termenung di bawah pohon sawit. Setelah saudaraku pergi dan Umi menyusulnya, aku kembali bekerja. Aku pikir abangku pulang ke rumah dan Umi menemaninya. Singkat cerita, hari itu waktu terus berjalan hingga kira-kira jam 4 sore. Abangku juga Umi tak kunjung kembali. Seperti dugaanku, mungkin mereka sudah pulang. Dengan demikian, aku segera mengemasi peralatan kerja dan memutuskan untuk pulang bersama rekan-rekan kerja lainnya. Setibanya di rumah, waktu menunjukkan jam 5:30 sore. Aku lihat abangku tengah duduk santai di teras rumah, tapi aku tidak melihat keberadaan Umi. Lalu aku bertanya kepada adikku yang bernama Neneng. Dek, Umi mana? Kok gak kelihatan? Demikian tanyaku. Mendapat pertanyaan dariku tentu saja Neneng bingung dan menjawab. Loh, kata Deden, Umi sama Adayat. Bagai tersengat aliran listrik, aku terkejut mendengarnya. Lalu setengah berlari mendatangi abangku yang tengah bersantai di teras. Dasar, manusia tak berguna kamu ya, anak durhaka. Umi menyusul dan menemani kamu. Justru Umi sekarang kamu tinggal entah di mana. Kalau sempat kenapa-kenapa sama Umi, awas kamu ya. Ujarku berang. Mendapat bentakan dariku, ia langsung berdiri dan menjawab. Loh, kok nyalakan aku? Ya mana aku tahu kalau Umi nyusul. Ucapnya merasa tak bersalah, namun tidak terlihat berusaha untuk mencari Umi. Tanpa membalas ucapannya, aku segera ke belakang rumah untuk mengambil parang panjang serta obor dan korek api. Aku langsung berangkat untuk mencari Umi, yakni ke perkebunan. Yang terlebih dahulu aku pamitan kepada adik-adikku. Aku pergi dengan berlari karena aku khawatir dengan keselamatan Umi. Aku terus berlari hingga tiba di jalan setapak yang harus melintasi hutan yang gelap. Apalagi saat itu waktu sudah memasuki maghrib. Dengan hati-hati, aku terus berjalan. Di tangan kiri aku menggenggam obor yang sudah aku nyalakan. Dan di tangan kanan, aku genggam erat parang panjang. Sembari berjalan, dalam hati aku terus berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Semoga Umi dapat aku temukan dengan selamat. Aku terus berjalan di lorong hutan hingga perlahan aku mulai melihat cahaya dari ujung lorong hutan itu, menandakan jika aku hampir tiba di jalan perusahaan. Saat itu aku melihat seperti ada seseorang yang tengah berjalan dari arah berlawanan. Ya, mungkin itu Umi, pikirku. Merasa senang, aku terus berjalan tanpa berusaha untuk berteriak memanggilnya. Karena menurut orang tua,
jika di tengah hutan sangat dilarang untuk berteriak memanggil. Semakin lama semakin dekat hingga kira-kira 20 meter dan ternyata alhamdulillah benar itu Umi. Melihat aku datang menjemputnya, Umi sangat senang. Namun tiba-tiba saja, cek, tanpa sepengetahuan Umi saat itu telah berdiri sosok tinggi besar dan hitam, berbulu lebat, namun aku tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana bentuk mukanya karena gelap. Namun ada 2 titik merah, mungkin itu kilatan matanya yang memantul terkena cahaya oborku. Sosok itu terus melangkah walau tidak benar-benar mendekat. Sepertinya sosok itu ada rasa takut dengan api obor yang aku genggam. Aku memberi isyarat agar Umi mempercepat langkahnya hingga Umi benar-benar di hadapanku dan langsung menangis memelukku. "Makasih Hayat sudah menjemput Umi." Demikian ucap Umi di sela tangisnya sembari memelukku. "Iya Mi, sudah jangan nangis ya Mi. Dayat sayang sama Umi. Sekarang ayo kita pulang. Umi duluan jalannya ya dan jangan lihat ke belakang ya Mi." Jawabku dengan berbisik di dekat telinganya. Karena saat itu Umi menghadap jalan arah pulang dan tentunya aku menghadap ke arah belakang Umi yang saat itu ada sosok menyeramkan tengah berdiri kira-kira 10 meter dari kami. "Iya Yat, tapi ada apa rupanya Yat di belakang kita?" Tanya Umi merasa curiga jika ada sesuatu di belakangnya. "Sudahlah, gak ada apa-apa Mi, ayo aja kita pulang ya." Jawabku pelan. Lalu perlahan Umi melepaskan pelukannya dan mulai melangkah pulang. Aku perlahan membalikkan badan, membelakangi sosok itu dan melangkah berjalan belakang Umi. Baru saja beberapa langkah, aku merasakan tengkuku dingin dan api oborku seperti terkena hembusan angin dari arah belakang kami. Aku merasakan jika sosok menyeramkan di belakangku semakin dekat. Jujur aku merasa sangat takut. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa selain berdoa. Apalagi saat itu tidak hanya terasa hembusan nafasnya. Suara geraman dari sosok itu mulai terdengar jelas. Di saat itulah pertama kali aku melakukan yang sebelumnya tidak pernah aku lakukan. Dengan berbisik sangat pelan agar tidak terdengar oleh Umi, aku berkata, "Aki Asmari, Bu Dek Suci, tolong aku." Hanya itu yang aku ucapkan. Tiba-tiba saja, rusak. Terdengar suara auman keras yang sungguh rasanya membuat rontok jiwa kami saat itu. Refleks, aku menoleh ke belakang. Saat itu aku sempat melihat ada siluet berwarna kuning belang hitam. Sangat cepat dari arah pepohonan melesat dan menyambar bagian kepala sosok hitam itu. Hingga sosok hitam itu terangkat dan buah, terjatuh masuk ke dalam hutan sebelah kiri jalan setapak itu. Aku kembali mengalihkan pandangan ke depan jalan di mana Umi berada. Aku terkejut melihat Umi yang saat itu tengah terduduk di tanah, mungkin karena terkejut dan ketakutan. Umi kenapa? Ayo Umi bangun Mi." Ucapku khawatir dan langsung membantu Umi untuk berdiri. Lalu Umi aku ajak kembali melanjutkan perjalanan lagi dengan cepat. Di perjalanan pulang, masih di dalam area hutan, tiba-tiba saja aku mencium aroma bau pandan yang begitu menyengat. Aku merasa lega karena aku yakin saat itu Bu De Suci ada di sekitar kami.
Benar saja tanpa sengaja aku melirik ke atas kepala. Di atas aku melihat ada kelibatan putih yang bergerak dari pohon ke pohon terus mengikuti kami hingga akhirnya kami keluar dari area hutan yang gelap itu. Kami terus berjalan di area perkebunan warga dengan perasaan sedikit lega. Walau untuk tiba di rumah masih cukup jauh, tapi setidaknya aku sudah menemukan Umi dan keluar dari dalam hutan yang sangat menyeramkan. Melewati jalan di area kebun warga pada malam hari bukan hal yang mudah dan menyenangkan. Suasana tetap saja gelap dan sunyi, namun minimal area yang selalu terjamah oleh manusia, tidak seperti ketika di hutan belantara. Aku dan Umi berjalan dengan cepat agar segera tiba di rumah. Sesekali kaki kami harus menahan sakit karena kesandung akar-akar kayu yang menyembur di tanah yang kami lewati atau entahlah. Karena terkadang yang terinjak oleh kaki itu terasa kenyal, tidak keras layaknya akar kayu. Singkat cerita, akhirnya aku dan Umi tiba di rumah. Kira-kira jam 8:30 malam, aku segera mandi, bebersih diri. Demikian pula dengan Umi. Karena kamar mandi kami hanya ada satu, terpaksa aku mandi di kula yang berada di belakang rumah. Di saat aku tengah mandi, tanpa sengaja ekor mataku melihat ke arah tepian kula yang tumbuh dengan subur serumpun pohon pisang kepok. Di antara pohon pisang itu aku melihat ada bayangan putih berdiri membelakangiku. Aku mengenalinya, siapa sosok itu. Sembari terus mandi aku berkata dengan pelan, "Terima kasih ya Bu De, sudah bersedia menolong kami." Demikian ucapku kepadanya. Tiba-tiba saja tercium kembali aroma wangi pandan. Lalu sosok itu hilang tak terlihat lagi di sana. Selesai mandi dan melaksanakan sholat fardu isya, aku makan malam di dapur. Sementara Umi langsung memasak nasi untuk makan pagi dan bekal besok pagi kembali bekerja lagi. Sambil makan, diam-diam aku memperhatikan wajah serta tubuh tuanya Umi. Terlihat begitu lelah. Selesai makan, aku menemani Umi masak sembari mengobrol. "Mi, kenapa ya Aa Deden selalu buat masalah?" Ucapku mengawali obrolan. Mendengar ucapanku, sejenak Umi terdiam dan menghentikan kegiatannya yang saat itu tengah menggiling cabai. Lalu beliau menatap wajahku dan berkata, "Sudahlah Yat, yang penting Dayat jangan seperti itu ya. Belajar yang rajin, biar kelak Dayat jadi orang sukses, tercapai apa yang Dayat cita-citakan." "Iya Mi, tapi Dayat kesal sama dia yang selalu buat masalah dan buat Umi menangis. Dia selalu mengeluh dan marah-marah kalau kerja. Padahal kan Mi, dia kerja juga hasilnya untuk dia sendiri. Bahkan sering Dayat ribut sama Mandor karena belain dia." Ujarku lagi yang jujur, aku masih kesal sama saudara laki-lakiku itu. "Iya Yat, Umi paham. Umi juga gak tahu harus seperti apa lagi sama dia. Umi yang salah mungkin, karena Umi orang miskin, jadi gak bisa memberikan kebahagiaan sama anak-anaknya." Ucap Umi dengan suara terdengar parau. Yah, Umi saat itu menangis lagi. Mendengar ucapan Umi dan melihatnya menangis, aku jadi merasa bersalah dan menyesal sudah membuatnya sedih. Tanpa terasa bening air mataku jatuh menetes melihat Umi menangis. Dalam hati aku menjerit dan memohon kepada Allah. "Ya Allah, sehatkan dan panjangkanlah umur kedua orang tuaku.
Berikanlah aku kesempatan menjadi orang sukses, agar aku bisa memuliakan dan membahagiakan kedua orang tuaku. Demikian pintaku kepadanya. Selesai. Sedikit pesan dari Kang Asep. Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena itu yang akan menghantarkanmu ke jalan kesuksesan. Jangan menyia-nyiakan orang tua, apalagi menyakitinya, karena itulah gerbang kehancuranmu, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Ingin sukses tidak cukup dengan memiliki cita-cita, apalagi selalu mengeluh. Tapi bekerja keras dan berjuanglah serta tawakal untuk meraih kesuksesan yang diimpikan. Demikian akhir dari kisah ini, semoga berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.